Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, are you ready class for 8? Selamat pagi murid-muridku semua. Selamat pagi murid-muridku semua. Selamat pagi muridku, selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mohon untuk disiapkan. Nah, sekarang kalian coba lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman di kalian yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah, Masya Allah, berarti hari ini kita lengkap ya, ada 26 siswa. Oke, kita hari ini akan belajar apa? Betul, IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalian masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Betul, wujud zat dan perubahannya. Lalu ada berapa macam sih wujud zat itu? Ada 3 macam. Apa saja yang bisa menyebutkannya, angkat tangan? Ya, silahkan Zikri. Betul sekali. Ada wujud zat itu ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, siapa yang bisa menyebutkannya perubahan zat? Ada apa aja nih? Silakan Safa. Iya, betul sekali. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Masya Allah, anak-anak ibu sangat hebat sekali ya. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, jika minggu lalu kita belajar tentang wujud zat dan perubahannya, maka hari ini kita akan mempelajari tentang gaya di sekitar kita. Nah, oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sebelumnya apa sih gaya itu? Gaya adalah interaksi yang terjadi pada benda yang berbentuk tarikan ataupun dorongan. Nah, gaya ini dapat mengubah gerak, arah, kecepatan, dan juga bentuk pada sebuah benda. Contohnya ketika kalian mendorong meja, sebetulnya itu kalian sedang memberikan gaya dorong, dan saat kalian menarik sebuah pintu, itu kalian sebenarnya sedang memberikan gaya tarik. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apakah kalian tahu apa saja sih macam-macam gaya? Iya, betul sekali semuanya. Dan yang kita pelajari hari ini ada 5 macam gaya. Yang pertama ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan terakhir ada gaya gravitasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang akan kita bahas yang pertama adalah gaya otot. Apa sih gaya otot itu? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot pada tubuh manusia ataupun hewan. Contohnya saat kalian sedang mendorong lemari, mengangkat kardus, ataupun menarik sebuah gerobak yang berisi mainan. Itu juga merupakan contoh dari gaya otot. Nah, selanjutnya adalah gaya gesek. Apa sih gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan dari 2 benda yang saling bergesekan yang memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya nih, jika kalian meluncur dari perosotan, maka terjadilah gesekan antara permukaan perosotan dan pakaian. Nah, yang kedua, contohnya ketika kalian mengendarai sepeda, terjadi gesekan antara ban sepeda dan juga permukaan tanah. Nah, gaya gesek ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kasar atau licinnya permukaan, besar kecilnya luas permukaan, dan terakhir, berat atau ringannya suatu benda. Baik anak-anak, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu magnet, sebuah benda ajaib. Apakah kalian sering mendengar? Apakah kalian tahu apa itu magnet? Mungkin kalian pernah melihatnya beberapa kali. Nah, sekarang ibu akan membahas sebuah magnet. Nah, magnet ini adalah benda yang dapat menarik benda lainnya yang terbuat dari besi, baja, nikel, kobalt, aluminium, dan juga platinum. Lalu, apa sih gaya magnet itu? Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet dan dapat menarik ataupun mendorong benda tertentu. Magnet ini memiliki beberapa sifat.
Di antaranya, jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak dan saling mendorong jauh. Sedangkan jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik untuk mendekat. Lalu, apa saja sih contoh gaya magnet? Yang pertama ada pintu kulkas nih yang ternyata menggunakan magnet agar pintu kulkas tersebut dapat tertutup rapat. Yang kedua adalah bumi. Iya betul, tempat tinggal kita ini juga merupakan magnet yang paling besar, di mana kekuatan magnet ada di kutub utara dan juga kutub selatan bumi. Yang ketiga ada jarum kompas yang terbuat dari magnet, dan ujung magnet ini akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Oleh karena itu, alat ini dipakai sebagai petunjuk arah. Selanjutnya ada kereta cepat yang menggunakan magnet sebagai penggeraknya. Nah, itulah sebuah pembahasan tentang gaya magnet. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu benda yang elastis. Apa sih benda elastis itu? Benda elastis artinya benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk yang semula setelah diberi gaya. Benda elastis ini disebut juga sebagai benda yang lentur karena akan menghasilkan sebuah gaya pegas. Nah, apa sih gaya pegas? Gaya pegas ini adalah gaya yang dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya seperti ballpoint. Ballpoint ini menggunakan per untuk mengeluarkan ujung tintanya. Timbangan juga menggunakan per untuk menggerak jarumnya loh. Dan yang selanjutnya ada kasur spinbed yang menggunakan per di dalamnya. Yang terakhir adalah yang sering kalian temukan nih di tempat bermain. Apa tuh? Yaitu trampolin. Ya, trampolin ini juga merupakan salah satu benda yang menggunakan gaya pegas. Oleh karena itu, siapapun yang menggunakan ini akan memantul tinggi, dan semakin keras lompatan maka semakin tinggi pula pantulannya. Nah, kita sampai juga nih pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengapa kita tidak melayang di udara? Ada yang tahu jawabannya, anak-anak? Nah, kita akan ambil contoh sebuah apel yang jatuh dari pohonnya ke tanah. Mengapa ya tidak melayang? Kenapa tidak ke atas? Nah, itu semua terjadi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dimiliki bumi untuk menarik semua benda menuju inti bumi. Hal inilah yang menyebabkan benda-benda tidak melayang di udara, anak-anak. Dan kita juga bisa berdiri tegak di permukaan bumi. Nah, ada beberapa nih contoh gaya gravitasi. Yang pertama, ada benda yang jatuh ke permukaan bumi seperti apa yang tadi Ibu sebutkan, yang jatuh dari pohonnya. Lalu ada air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, manusia yang tetap berpijak di permukaan bumi, dan air hujan yang turun ke tanah. Baik anak-anak Ibu yang pintar-pintar, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin kalian menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu nih tentang apa yang kita pelajari hari ini. Apakah kalian sudah siap? Nah, ada berapa macam gaya yang kita pelajari hari ini? Iya betul, ada 5 macam gaya yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyebutkannya, angkat tangan? Iya betul sekali Nisa. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan juga gaya gravitasi. Oke anak-anak, agar kita mengingatnya dengan mudah, apakah mau kita menyanyikannya bersama-sama? Ikuti Ibu ya. Mari kita semua ingat materi gaya. Gaya mempengaruhi kecepatan pada benda, arah gerak dan bentuk, diam jadi bergerak atau juga bergerak jadi diam. Bermacam-macam gaya yang kita pelajari. Pertama gaya otot, gaya gesek dan pegas, tak lupa gaya magnet dan juga gravitasi. Itu semua sifat dan macam gaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat-hebat sekali, Masya Allah. Terima kasih ya anak-anak Ibu yang sangat Ibu sayangi, yang sudah berpartisipasi aktif dan juga semangat dalam pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat ya untuk belajar di rumah dan juga jaga kesehatan kalian ya. Nah, baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya mohon untuk disiapkan lagi.
Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.